name we pray. Amen. Amen. Alright. Oke. Mari kita siapkan firman Tuhan bersama-sama. Sebagaimana Anda tahu, yang menjadi tema kita tahun ini adalah orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Amin. So, bulan ini kita akan memulai seri baru. Kita mau berbicara mengenai God Encounters, ya. Jadi God Encounters, karena kita percaya orang yang mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu seringkali dimulai dan juga dilanjutkan dengan encounter. Encounter itu jadi perjumpaan dengan Tuhan, ya. Nah, di Alkitab ada banyak sekali cerita. Ada yang perlu translation bahasa Inggris enggak kan? Bahasa Indonesia oke. Oke, saya coba mix ya. Tapi ada di Alkitab banyak sekali contoh mengenai orang yang mengalami encounter with God. Dan bulan ini kita mau bicara tentang itu karena sesuai dengan tema kita di dalam Daniel pasal yang ke-11. Ini mungkin nggak work kayaknya, mungkin di belakang bisa dibantu. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, Daniel 11:32b. Itu di situ dibilang orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah, ini lawan kita. Tapi kemudian bagian yang B dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. But the people who know their God shall stand firm and take action. Yeah. The people who know God shall stand firm and take action. One thing that we know for sure is that to know God is to encounter God. Jadi untuk mengenali Tuhan itu berarti untuk mengalami Tuhan. Itu ya. Dan perjalanan kita mengenal Tuhan seringkali dimulai atau diperbaharui dengan sebuah perjumpaan. So our journey, our process to know God many times begins with or renewed with an encounter. Definisi daripada kata encounter itu adalah to meet face to face, suddenly or unexpectedly, gitu ya. Jadi berjumpa muka dengan muka tanpa direncanakan dan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Jadi kalau kita berbicara encounter, itu bukan pertemuan yang direncanakan. Tapi itu lebih pertemuan yang tiba-tiba begitu ya. Pertemuan yang tiba-tiba. Dan seringkali definisi kata encounter itu adalah to meet in a hostile manner. Gitu. Jadi hostile dalam arti ada sesuatu yang terjadi secara radikal begitu ya. Jadi the definition of encounter, it's not only to meet face to face suddenly or unexpectedly, but there's an element of hostility or violent change in it. So it means that when somebody encounters something, something happened violently or in a manner that is radical. Yeah. So that is exactly the definition of when we encounter God, something changed radically. Something changed even sometimes in a violent manner. Ya. Jadi kalau kita sedang encounter Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ada suatu perubahan radikal yang boleh dibilang dengan keterbatasan bahasa itu perubahan yang violent gitu ya, berubah total, drastis. Contohnya tentunya waktu Paulus yang merasa dirinya sudah benar berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan di Damaskus. One classic example is when Paul at that time was still Saul, masih Saul namanya, was on his way to Damascus and encounter God on the road to Damascus. The scripture, ini boleh tolong dikecilin ya, ini kok nggak enak ya bunyi. Paul experienced such a radical transformation that violently shake him and change him. Jadi Paulus mengalami suatu perubahan radikal yang bahkan mengguncang dia secara violent, tapi mengubah hidupnya for the rest of his life. Ya. Pada saat kita melihat Daniel 11 ayat 32, ini ada 3 elemen yang simple sebenarnya. Yang ini akan menjadi panduan kita. Yaitu yang pertama, knowing God atau encountering God. Itu yang menjadi dasar sehingga kita bisa standing for God atau standing with God. So kalau kita berbicara the people who know God shall stand, itu berarti orang yang mengenal Tuhan akan mempunyai sikap atau akan mengambil sikap. Jadi standing itu berbicara mengenai mengambil sikap atau mengambil posisi. Standing, it speaks about taking a position. You're not neutral. You're siding with something. Ya, jadi orang yang mengenal Tuhan tuh nggak bisa diam dan nggak bisa tidak berpihak. Itu ya. Saya tahu kata berpihak ini nggak populer di zaman sekarang karena di zaman sekarang ini orang itu mesti mentoleransi everything, betul ya.
Jadi damai. Tapi Anda harus tahu bahwa damai yang dunia tawarkan belum tentu damai yang konsep Alkitabiah. So I know making a stand or taking a stand is not popular in contrary to the culture of today. Because in a culture of tolerance there is the world. Sometimes peace becomes everything. Peace become a God that is placed in an altar. Jadi damai itu seperti Allah baru yang ditempatkan di altar. Karena kita mau damai, nggak mau berantem, kita jadi nggak berani menyampaikan pendapat atau berdiri dalam keyakinan kita. In the name of peace and unity and tolerance, we back down and we don't wanna, we are terrorized into obscurity, and we don't dare to express our faith and conviction. We no longer make a stand. Instead, we're just blend in. Bukan ini yang menjadi panggilan dari umat Tuhan. This is not the call that God is giving to the people of the Lord and to the kingdom of God. Because we know God, we are going to stand. We are going to take an issue. We're not going to be dormant, we're not going to be undecided. Karena kita mengenal Tuhan, kita akan berdiri teguh. Kita akan berdiri di dalam sebuah keyakinan dan tidak akan digoyahkan. Dan kita nggak akan pasif atau non-blok, enggak. Di dalam politik ada gerakan non-blok. Di dalam kerajaan Tuhan tidak ada gerakan non-blok. You are either with God or against God. Jadi in political alignment there is what is called non-alignment. You're neither Eastern Bloc or Western Bloc. But in the kingdom of God, in a biblical conviction, there's no such thing. You are either with God or against God. You are either for the kingdom of God or the kingdom of darkness. And we know very well we need to side with the kingdom of God. Because we know the Lord, we're going to stand. We're going to stand strong. And not standing, it speaks of conviction. But then again, it also says we'll take action. Take action is the forward motion of our personal conviction. Jadi bertindak itu adalah merupakan segi aktif, proaktif daripada keyakinan pribadi kita. Jadi dengan keyakinan pribadi kita bukan hanya di satu tempat, tapi kita akan bergerak. Karena saya mengenal Tuhan, saya tahu bahwa hidup itu kudus, oleh karena itu saya tidak mendukung aborsi. Nah itu tindakan saya. Gitu ya. Keyakinan saya adalah hidup itu kudus. Life is sacred. The sanctity of life. Nah jadi seperti itu ya. Dan ini adalah keyakinan yang kalau kita ucapkan dengan keras, akan ada tentangan di mana-mana. Tapi ya inilah pilihan kita. Kita nggak bisa diem dan kita nggak bisa non-block. We can afford to be silent in a time like this. We as a church more than ever we need to speak up. Kita sebagai gereja Tuhan nggak bisa diam justru di dalam saat seperti ini. Because we know the Lord, we're gonna make a stand and we're gonna take action. Ada amin semuanya? So everybody say knowing God, standing for God, standing with God, doing for God, and doing with God. Amen. So ini dasar kita. Mari kita buka sama-sama dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini saya mau berikan contoh pertama kisah dari orang yang mengalami God encounter yang hidupnya itu dijamah secara luar biasa ya. Jadi Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kalau Anda menggunakan Alkitab bahasa Inggris bisa baca dari NIV. Oke, pasal yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi berhenti sampai situ dulu, saya jelaskan kepada Anda. Ini udah memasuki mulai minggu terakhir daripada kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dari sini Yesus mulai berjalan dari Yeriko masuk ke Yerusalem sampai akhirnya dia ditangkap, kemudian diadili dan disalibkan. Ya. Jadi Yesus masuk dari Yeriko kemudian ke Yerusalem. Yeriko ini ada di bawah permukaan laut, below surface level. Tapi karena ada pelabuhan di situ. Kalau Yerusalem ini di atas permukaan laut, tinggi ya di gunung gitu. Nah di situ katakan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Jesus is passing by. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab apa? Badannya pendek, gitu ya. Maksudnya bukan badannya pendek ya, tingginya terbatas. Badan kok pendek ya? Tingginya terbatas gitu ya, bukan. Oke.
Anyway, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya cuma kebayang kalau ini kejadian tahun 2023, dia nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus mungkin ya. Anak sekarang, zaman sekarang mana yang bisa manjat pohon gitu ya. Ngeliatnya tablet mulu, zaman kita dulu kan mainnya di pohon. Tapi karena ini abad 2000 yang lalu, jadi ya meskipun pemungut cukai masih bisa manjat pohon. Oke, agak side track sedikit. Oke. Ayat yang ke berapa itu? Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia. Oke, ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu kalau Anda perhatikan sebenarnya firman Tuhan tuh menarik penulisannya ya. Jadi Yesus tuh nggak jalan sambil begini, sambil lihat atas pohon gitu. Enggak, dia nggak gitu. Dia jalan terus begini, tahu-tahu di bawah Zakeus dia langsung lihat atas. Hebat ya radarnya ya. Ini nulisnya gitu, coba baca deh. Bahasa Inggrisnya begitu. When he reached the spot, X mark the spot. Dia tahu ini di atas ada yang lagi ngeliatin gua nih. Dia langsung naik ke atas. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak gaya tebar pesona gitu, lihat-lihat di atas. Enggak, dia jalan fokus. Begitu dia sampai di bawah Zakeus, dia ngeliat ke atas. Tuhan Yesus ini luar biasa. Orang bisik-bisik di kerumunan aja dia denger. Itulah Tuhan kita. Ya. Nah jadi dia bilang sama Zakeus, Zakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah ini kalau dalam konteks Western agak ofensif nih. Orang Western nggak bisa, kalau saya bilang sama Pak Raymond kapan saya bisa makan sama Pak Raymond? When kita bisa makan? Itu Pak Raymond langsung ngambil teleponnya yang canggih, dia bilang, coba Pastor minggu ini saya free hari Rabu, biasa begitu kan ya, betul nggak? Kalau di dalam culture Middle Eastern, kalau orang bilang, saya mau makan sama kamu, itu maksudnya dia hari ini saya mau ke rumah kamu sekarang. Jadi tolong suruh istri kamu tuh shawarmanya dipanasin. Itu, jadi itu bedanya culture orang Western sama Middle Eastern dan di zaman itu. When somebody says, I am going, did Jesus just invite himself to Zacchaeus' house? Yes, he did. And it's an honor actually. Itu bedanya sama kita Western. Kamu jangan main datang aja dong, kalau datang telepon dulu, betul nggak? Kalau saya nongol ke rumah Pak Raymond nggak ngomong dulu, dia bisa mendadak di bel-bel, dia di dalam, dia di basement. Ada basement nggak? Nggak ada ya? Oke. Di belakang di WC. Ya, gitu. Set meringket aja, itulah Western. Jadi ini luar biasa loh. Ini saya kalau baca Alkitab, saya berusaha perhatikan detail dan konteks kulturalnya di zaman itu, sehingga pemahaman kita jadi hidup. Gitu ya. Berapa banyak dari Anda sudah sering baca ayat tentang Zakeus? Saya udah berkali-kali. Udah khotbah tentang Zakeus berkali-kali, dengar orang khotbahin berkali-kali. Tapi waktu saya baca ini lagi, di dalam konteks tema kita ini hidup sekali gitu loh. Luar biasa. Nah ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, di dalam ayat bahasa Inggris ayat 7 dibilang, all the people saw this and begin to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Itu kata semua, atau di dalam bahasa Inggrisnya kata all, itu saya pelajari di dalam konteks bahasa Ibrani dan Yunaninya. All itu artinya all. Jadi artinya semua. Jadi Anda bayangkan ya, ini nih di dalam kerumunan ini semua, coba Pastor Ronald boleh jadi Zakeus hari ini, ini Zakeus nih. Gitu. Ya oke, segitu boleh lah ya. Ya, ini dia nih, dia berdiri ya. Jadi kalau ini Zakeus, all itu berarti Anda di semua. Ini kan yang berdiri cuma dia kan? Anda semua nih, ini semua nih. Satu ruangan ini nih bersungut-sungut. Jadi lele semua. Sungut kan. Ya. Saya mau Anda punya graphic vivid understanding. Karena pada saat ini terjadi, itu dikatakan all. Berarti termasuk muridnya Yesus. Betul gak? Semua. Karena semua orang tahu dia apa dia. Semua orang tahu dosanya dia apa. Zakeus does not have a luxury or privilege of privacy. Nggak punya. Semua satu kota tahu dia dan semua satu kota benci dia. Waktu Tuhan Yesus bilang, dari semua rumah yang ada di Yeriko, Tuhan Yesus mintanya rumahnya Zakeus, pendosa besar.
Dan gara-gara itu semua, terima kasih Zakheus, silakan duduk. Perlu bantuan naik ke kursi? Oke. Kirain. Semua orang melihat. Ayat ke-8, coba lihat, perhatikan ini. Tetapi Zakheus berdiri, ini menarik. Karena kalau di dalam konteks Middle Eastern, orang tuh semua duduk makan di bawah, in the ground. Mereka nggak kayak konteks kita Western duduk di meja tinggi, apalagi meja bar. Ini duduknya di bawah. Dan karena dia pendek dan dia berusaha menyampaikan pendapat di tengah-tengah orang, makanya dia harus berdiri, dan dia berdiri pun masih pendek. Ya kan? Dia berdiri dan dia bilang begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan, berapa? 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anda perlu tandai ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. For the Son of Man come to seek and save the lost. This is one of the greatest message ever, one of the greatest verse ever. Ya, jadi sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi hari ini kita belajar dari kisah seorang Zakheus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan yang tiba-tiba tidak direncanakan dan yang mengguncang hidupnya dalam konteks yang baik ya. Tapi hidupnya berubah drastis ya, karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Jadi sangat menarik, di dalam 4 Injil, kisah tentang Zakheus hanya ada di Injil Lukas, nggak ada di Injil yang lain. Hanya ada di Injil Lukas. Dan hanya tertulis 10 ayat ini. So there's no record of Zakheus before this, and there's no record of Zakheus after this. Nggak ada catatan mengenai Zakheus sebelum ini, dan nggak ada catatan mengenai Zakheus sesudah perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi nggak ada banyak catatan, tapi paling tidak dari 10 ayat ini kita bisa belajar beberapa poin yang saya ingin share kepada Anda. Dan saya yakin kalau kita belajar dan konteksnya, Anda akan sangat diberkati ya. Nah, yang pertama yang saya mau share kepada Anda, yang kita tahu ini ada bahwa yang pertama, Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai, chief tax collector. Let me see this word. Oke. Mohon maaf, saya baru baik dari batuk. Perlu swab nggak ya sekarang kalau batuk? Nggak, oke. Pastor bilang nggak perlu ya, nggak apa-apa. Jadi dia ini adalah kepala daripada pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai, dia bukan pegawai. Dia kepala pemungut cukai. Ya, di Indonesia lagi ada skandal, bukan kepala ya, pegawai pemungut cukai. Pegawai Dirjen Pajak, bukan dirjennya gitu. Anyway, dia ini kepala. Jadi sedikit mengenai tax collector, kalau Anda lihat di Alkitab, terutama di dalam perjalanan pelayanannya Tuhan Yesus ini banyak mengangkat isu pemungut cukai. Disebutkan di dalam Lukas 15 ayat 1-7 waktu Tuhan Yesus datang ke rumah pemungut cukai yang bertobat. Jadi pemungut cukai bertobat, orang kalau dulu preman dia bertobat, dia undang pendeta, yang dia undang siapa? Ya teman-teman premannya dong, betul nggak? Ya kan? Karena dia preman, dia nggak punya teman yang orang baik mungkin gitu kan. Jadi ini ada nih, dan karena itu orang-orang yang melihat Yesus duduk dengan preman, dengan pemungut cukai, dengan pendosa, dengan pelacur, komplain. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang sehat, aku datang untuk orang sakit. Kamu bayangkan kamu punya 100 domba, kalau satu hilang, kamu cari nggak? Jadi akan ada sukacita yang besar surga oleh karena satu orang yang berdosa bertobat. Itu Lukas 15. Kemudian di Lukas 18 ayat 9-14, itu Tuhan Yesus memakai suatu perumpamaan yang sangat drastis untuk mengadakan perbandingan. Dia bilang, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini ya, Lukas 18 ayat 9-14. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Dari semua pendosa, spesifik yang dipilih Tuhan Yesus siapa? Pemungut cukai, tax collector. Ya. Dan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati begini, ya Allah,
Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku tidak seperti Pak Raymond, aku tidak seperti Pastor Ronald, aku lebih baik dari semua. Ya kira-kira begitu doanya, ya kan? Dia bilang, aku mengucap syukur, aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, kira-kira gitu ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow. Luar biasa ya. Dia merasa berhak untuk menyatakan itu semua dalam doanya. Kemudian ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya sendiri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, karena aku adalah orang berdosa. Kasihilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan Yesus banyak menyebut dan memakai perumpamaan daripada pemungut cukai. Matius 9, ayat 9 sampai 13, bahkan salah satu murid Tuhan Yesus, itu adalah pemungut cukai, yaitu Matius, penulis daripada buku Matius. Matius 9 ayat 9 sampai 13 itu ada catatannya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya kan? Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, kalau ada orang ditegur tidak mau, ajak ngomong berdua nggak mau, dibawa lebih dari 2 orang tidak mau, umumkan kepada gereja, perlakukan dia seperti orang sesat dan pemungut cukai. Jadi sedikit mengenai pemungut cukai Anda harus tahu supaya konteksnya jelas. Pemungut cukai itu di dalam strata sosial daripada masyarakat Israel zaman itu adalah the scum, the lowest of the low. Bahkan orang Farisi tidak mengizinkan pemungut cukai itu masuk ke dalam bait Allah. Seorang penulis sejarah itu komennya begini, penulis sejarah Israel, dia bilang begini, saya tidak pernah menemukan monumen yang didirikan untuk menghormati pemungut cukai yang jujur. I have never seen a monument erected for an honest tax collector. Jadi di dalam masyarakat Yahudi zaman itu, tax collector itu lebih bajingan daripada penjahat pelacur. Tapi kaya. Nah ini luar biasa ya. Jadi bangsa Israel waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Ya. Bangsa Romawi karena mereka ini selalu mengadakan pelebaran kekaisaran kemana-mana ke seluruh dunia. Jadi butuh uang banyak. Perang itu butuh uang banyak gitu ya. Dan apa yang terjadi? Mereka menempatkan pajak yang luar biasa kepada setiap daerah jajahannya. Nah yang terjadi itu adalah biasanya pajak ini kewajiban pajak mereka tidak seperti di negara lain bikin departemen pajak. Kalau di sini apa namanya IRS ya. Kalau di Indonesia Dirjen Pajak. Mereka enggak, mereka percayakan dilelang ke highest bidder siapa yang bisa, orang yang mungkin punya koneksi, punya tentara pribadi mungkin ya, dan bisa diberikanlah kepada orang itu. Dan dulu di zaman penjajahan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi, ada 3 kantor pajak besar. Gitu ya. I'm not here yet. Balik lagi ke yang sebelumnya. Jadi ada 3 kantor pajak besar. Kaisarea, kemudian Kapernaum, dan yang ketiga Yeriko. Jadi 3 kantor pajak yang besar. Kemudian di dalam kantor pajak ini, yang paling besar itu seperti Yeriko. Bahkan Josephus, historian Yahudi itu katakan, Yeriko ini adalah the fairest city. Maksudnya bukan penduduknya gemuk-gemuk semua. Tapi ini seperti Las Vegas, jadi kota yang sangat kaya. Dan waktu orang Romawi itu nggak jelas pajaknya gimana. Mereka punya pajak dari semua. Ada yang namanya poll tax. Poll tax itu basically kalau kamu bernafas, hidup di bawah kekaisaran Romawi, kamu menghirup udara Romawi itu kamu kena pajak. Jadi just to be alive kamu kena pajak. Kemudian ada pajak penghasilan. Kemudian ada pajak jalan. Terus ada pajak import, ya kan? Ada pajak pelabuhan. Kalau kamu punya, dulu kan nggak ada mobil, tapi ada kereta ya, kereta kuda. Rodanya ada berapa? Karena pajaknya per roda. Gitu. Jadi mendingan pakai wheelbarrow gitu, cuma 1 gitu ya. Atau ya diangkut sendiri. Kamu kalau punya jala itu dipajak.
Pajak tangkapan per ikan. Kalau bisa persisik, persisik mungkin dipajak. Gitu ya. Seperti itu. Dan mereka itu memberikan kepada orang yang ditunjuk untuk menjadi otorita pemungut pajak, itu mereka cuma ngomongin begini, pokoknya kota Yeriko kami expect per bulan kamu harus setor kepada kekaisaran Roma, let's say misalnya 15.000. 1 bulan. Nah, jumlah di atas 15.000 itu, mereka bisa simpan sendiri. Nah di sini letaknya, di sini titiknya yang menjadi celah abuse-nya itu. Makanya para pemungut cukai ini itu memajaki lebih daripada apa yang diminta oleh orang Romawi. Sehingga mereka jadi orang yang sangat kaya. Nah ini problemnya dan ini yang membuat mereka sangat dibenci. Kenapa? Karena nomor 1, nggak ada orang yang suka uangnya dipotong. Iya kan? Nomor 2, mereka ini mempersulit bangsa, teman sebangsanya sendiri. Untuk memperkaya penjajah dan memperkaya diri sendiri. Jadi buat orang Yahudi, pemungut cukai itu lebih hina daripada penjajah. Penjajah udah hina, ini orang yang bekerja untuk penjajah memperkaya dengan menekan bangsanya sendiri. Jadi kebayang ya, dan orang ini bukan cuma pemungut cukai, tapi dia pemungut cukai kepala. The head. Jadi ini seperti, jadi Anda ngerti ya kira-kira siapa Sakeus gitu. Dan kita tahu dia populer, tapi populer bukan disenang, tapi dia sangat dibenci. Sangat dibenci. Gitu ya. Nah yang kedua, di sini kita tahu bahwa dia bukan cuma sekedar kepala pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai yang sangat kaya. Tadi saya udah jelaskan kepada Anda ya. Jadi kalau misalnya dari Romawi minta cuma 15.000, itu dia bisa charge-nya double triple. Dan dia sangat kaya, dia sangat kaya. Kalau Sakeus ini di Yeriko, Matius itu di Kapernaum. Jadi kebayang ya, jadi nggak sembarangan loh. Sakeus dan Matius ini meninggalkan bisnis lukratif yang sebenarnya luar biasa loh, untuk mengikut Tuhan. Ya. Pada saat Tuhan Yesus ngeliat Matius, dia bilang ikut aku. Dia tinggalin tuh bisnis kantor pajaknya dan menjadi pengikut Yesus. Jadi Sakeus ini pemungut cukai kepala dan dia sangat kaya. Nah kemudian yang kita ketahui tentang Sakeus juga, dia adalah orang yang pendek. He was short. Ya, because he could not see the crowd. Next slide. Dia sangat pendek nih badannya. Badannya nih pendek. Nah, Anda kalau kebayang tentang Tuhan Yesus, kira-kira dia itu seperti apa badannya? Saya yakin pasti pandangan kita mengenai Yesus nih banyak yang salah dan nggak akurat. Betul nggak? Kita kalau yang generasi yang tinggal di Indonesia, most of us who grew up in Indonesia, we grew up knowing the picture of Jesus with a flowing hair, brown, very white Jesus. Am I right? Betul nggak? Kalau ke toko buku Kristen kan begitu ya. Yesusnya gondrong gaya Supermi gitu, set gitu ya kan, putih. Padahal Yesus bukan orang putih, orang dia Middle Eastern kok jelas. Iya kan? Dan ini yang menarik. Jadi arkeolog itu berdasarkan temuan mereka daripada jasad orang Semitik di abad pertama, itu menemukan bahwa orang di zaman itu tuh biasanya rata-rata tingginya 5'1 to 5'4, 5'5 lah gitu, 5'1 to 5'5. Jadi 5 feet 1 inches sampai 5 feet 5 inches. Saya 55. Jadi Anda kalau dengar gitu, waduh ternyata Yesus yang ada di bayangan gua agak lebih pendek gitu, ketinggian 8 inci gitu, betul nggak? Dan ini dikonfirm dengan temuan daripada bangunan rumah di zaman itu, umumnya pintunya tidak lebih tinggi daripada 5 feet. Ini kebayang nggak? Nah yang menariknya kalau orang rata-rata di zaman itu tingginya 51 sampai 55, dan ini orang dibilang pendek, kira-kira berapa tingginya? Saya kebayangnya seperti mungkin Joe Pesci pakai jubah ya, segitulah dia. Tahu bintang film Joe Pesci tahu nggak ya? Atau Danny DeVito tahu ya? Yang apa sih dia apa? Di Batman ya, tahu ya? Danny DeVito tuh 4'10". That's how short he is. Jadi ya kira-kira bayangin Danny DeVito pakai jubah orang Yahudi, ya itu Sakeus. Karena dia pendek banget sampai tercatat dia pendek. Jadi dia nggak cuma rata-rata 5 feet gitu, enggak. Dia pendek banget gitu loh. Dan ini yang menarik gitu ya, karena menurut saya Sakeus itu merupakan perlambang kita semua di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah kalau di dalam terjemahan lain dikatakan Zacchaeus is of short stature.
Jadi Zacchaeus ini orang yang berperawakan pendek. Tapi stature itu artinya bukan cuma tubuh atau perawakan, tetapi keberadaan dia itu short. Nah ini yang menarik. Saya yakin gambaran dari Zacchaeus ini merupakan, Alkitab ini kalau menceritakan sesuatu, itu ada simbologi dan tipologinya. Menurut saya Zacchaeus ini melambangkan keadaan manusia yang pendek di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya tepat banget. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ya kira-kira kita ya di dalam kebaikan kita seperti Zacchaeus, we fall short of the glory of God. We're trying to reach God, but we can't because we are short. We're trying to connect with God, but we can't because we are short. Jadi kita berusaha menggapai Tuhan, kita berusaha berhubungan dengan Tuhan, tapi nggak bisa karena kita fall short. Karena ada dosa yang merintangi kita. Ya seperti itulah. Jadi Zacchaeus ini sebenarnya perlambang. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah apa? Jadi perawakan seseorang, the real stature of a man or a woman is not really measured in feet and inches. Tidak diukur daripada berapa kaki atau berapa inches. The real stature of a person, perawakan yang sesungguhnya, keberadaan yang sesungguhnya dari seseorang, is not how tall they stand, but how low they bow and surrender to Jesus. Jadi keberadaan seseorang yang sesungguhnya itu tidak diukur daripada seberapa tinggi dia berdiri di hadapan Tuhan, tetapi seberapa rendah dia merendahkan diri dan menundukkan diri di hadapan Kristus. Jadi Zacchaeus nggak sadar, sekalipun dia yang paling pendek di situ, but he is about to become the tallest person in the room because he responded to Jesus. Karena dia say yes to Jesus. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa. Dia short in stature, itu sedang berbicara kepada keberadaan manusia tanpa Tuhan. Alkitab katakan, apart from Christ, you cannot do anything. Tidak dapat kita melakukan apa-apa. Zacchaeus ini sedang berbicara kepada Anda dan saya. Berbicara kepada kita semua. That despite the best effort, the best attempt that we can, we fall short. Kalau bukan Tuhan yang menjangkau kita nggak ada harapan. Kita nggak akan pernah bisa menyampai Tuhan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu relevan banget. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nah ini lucunya Zacchaeus ini, nama Zacchaeus, dia kan orang Yahudi ya. Jadi sebenarnya namanya dia sebenarnya itu bukan Zacchaeus disebutnya. Ini Zacchaeus ini adalah transliterasi daripada nama Yahudi, nama Ibrani ke dalam penulisan Greek. Karena perjanjian baru kan ditulisnya dalam bahasa Greek ya. Namanya dia yang asli sebenarnya bukan Zacchaeus, tapi Zakiyah atau Zakah. Ini terdiri dari dua kata yaitu Zakah. Zakah itu artinya pure or innocent. Yah itu adalah short of Yahweh. Jadi namanya dia ini sebenarnya itu adalah the Lord is pure artinya. Tapi ini adalah orang yang does not live up to their name. Namanya bagus, tapi kelakuannya nggak bagus. Betul kan? Saya dulu suka ketawa kalau nggak salah siapa itu pendeta Pak Yusuf Roni yang cerita. Iya itu kalau di night club tuh semua hostess-hostessnya Maria, Francisca gitu ya kan. Customernya Lukas, Matius gitu ya. Namanya bagus-bagus tapi kelakuannya neraka semua gitu ya. Ya ini. The Lord is pure tapi preman. Nyukurin orang-orang Yahudi di daerah situ. Gitu loh. This is talking about somebody who has potential but falls short. But because of the grace and mercy of God, God reach out and pull him up. Ya, ini luar biasa. Jadi ini berbicara orang yang punya potensi, sebenarnya ditentukan untuk hidup luar biasa, namanya pun profetik, tetapi dia fall short karena dosa. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan dia dan menarik dia. That's our story. This is our story. This is my story. Zacchaeus ini pendek. Nah yang berikutnya. Zacchaeus ini, dia ini, he was driven to desperation because he was empty. Jadi, kalau di situ kan, di dalam ayat itu sekilas kita baca seolah-olah kayaknya tuh Zacchaeus tuh curious, betul ya? Gue pengen lihat Yesus tuh apa sih gitu ya kan.
Tapi sebenarnya itu tidak tepat menjelaskan bahwa dia itu cuma sekedar curious. Enggak. Kenapa? Tadi saya udah jelaskan. Dia ini adalah orang yang sangat kaya dan sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Dan dia orang yang pendek. Menurut Anda kira-kira kalau Anda disebelin satu kota, kira-kira Anda berani nggak masuk ke kerumunan orang-orang yang membenci Anda? Ya kan? Dan kenapa saya tahu dia desperate? Karena dia ini sebagai nobility, satu hal mengenai orang ningrat dari orang Yahudi. Orang Yahudi yang ningrat itu tidak lari-lari, nomor satu. Anda kira ini cuma sekedar catatan tidak ada signifikan atau tidak ada konteks di Alkitab ditulis, oh dia berlari. Setiap kata di dalam firman Tuhan itu ada artinya, ada konteksnya. Orang yang terhormat di Yahudi itu nggak berlari, dia berjalan. Ini orang yang seharusnya terhormat karena statusnya dan uang dan kuasa yang dia punya, tapi dia berlari-lari. Yang kedua, orang yang terhormat tidak naik pohon, nggak manjat. Jadi kan, sesuatu pasti terjadi sehingga orang yang seharusnya punya kuasa, terhormat, itu berani meresikokan hidupnya berada di tengah-tengah kerumunan orang yang benci dia, dan tidak peduli dia berlari-lari dan bahkan manjat pohon dengan jubah kebesarannya. Kenapa? Hanya satu penjelasan, dia bukan curious. Dia tuh udah desperate. Kenapa? Because tadi kita udah tahu fakta mengenai dia secara profesional, dia chief tax collector. Kemudian kita udah belajar mengenai fakta financial dia sangat kaya. And then kita belajar mengenali fakta daripada dia punya dia punya physical, bahwa dia short. Nah yang berikut ini kita tahu fakta mengenai dia spiritualnya, bahwa dia ini empty banget. Despite the money, the influence, the power that he has. Meskipun dia punya uang, punya kuasa, punya sukses, punya kontrol kepada orang lain, tapi dia tidak memuaskan jiwanya, dia tidak merasa puas, dan bahkan dia mengalami kekosongan. Sehingga dia rela untuk berlari, manjat pohon, mengambil resiko berada di tengah-tengah orang yang membenci dia dan punya potensi akan bisa memukuli bahkan membunuh dia, hanya untuk melihat Yesus. Itu kalau orang gak desperate, orang apa? Ya desperate. Sangat mungkin kita ini diberkati dengan banyak hal di dunia ini, tetapi kosong. Dan bahkan tidak ada satu hal pun yang bisa menjanjikan kepuasan, fulfillment, significance dalam hidup kita, selain daripada hubungan pribadi dengan Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nothing in this world can promise you significance, fulfillment, joy, and peace. Nothing and no one can promise you fulfillment, significance, joy, peace, other than Jesus Christ himself. This is what happened. This much we know about Zacchaeus. Ini yang kita tahu mengenai Zacchaeus. Dan saya yakin apa yang kita tahu mengenai Zacchaeus ini sangat berguna kalau kita aplikasikan, refleksikan balik buat kehidupan kita. Saya ingin mengajak Anda membaca ini dan mengerti ini seperti ini, bahwa just like unto Zacchaeus, next slide, God is actually drawing us near to himself. Seperti Zacchaeus, sebenarnya Tuhan ini sedang berusaha untuk menarik kita, membawa kita lebih dekat kepadanya. Dia ingin kita lebih dekat kepadanya. Dan Tuhan loh yang narik, bukan kita yang mendekat loh. Ya kan? Zacchaeus can only try. But unless Jesus stop and say, go down quickly, he can only look. He can only see from a distance. But the God that we serve and worship, Tuhan yang kita sembah dan puji, itu bukan Tuhan yang mau berhubungan sama kita dari jauh. Dia mau kita ini dekat bersama-sama dengan dia. Bahkan dia katakan, aku mau tinggal di rumahmu. Wow. Coba Anda bayangkan sedikit, Anda berada di kultur di zaman itu, di masyarakat seperti itu yang membenci dan merasa, by the way, apa status kriminal atau rendah di sosial strata kita sekarang? Pelacur, pembunuh, serial killer, child molester, yang paling hina lah. Ya itulah Zacchaeus. Yang menurut pendapat nalar kita, orang seperti ini nggak pantas dikasihanin. Ada nggak status seperti itu di dunia kita? Pasti ada dong, betul kan? At least kita nggak ucapkan keras-keras, tapi dalam hati kita punya pendapat, oh orang kayak gini mah nggak pantas dikasihanin. Betul nggak? Come on, are we all honest? Ada.
Tapi justru orang seperti itulah Tuhan Yesus bilang, aku diciptakan untuk tinggal di rumahmu. Aku hadir untuk datang ke rumahmu. Ini luar biasa. Dan kita seringkali protes sama Tuhan. Tuhan, kok orang yang kayak gitu, kamu tolong, aku nggak kamu tolong. Ya itulah kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah itu diberikan bukan karena prestasi. Tapi karena kasih Tuhan. Dan hanya Dia yang tahu standarnya apa. Kasih itu bukan hak. Grace itu diberikan bukan karena hak. Tapi karena Dia punya kedaulatan. Dan semakin banyak dosa, semakin banyak kasih anugerah diberikan. Bukan berarti kita berlomba-lomba menjadi pendosa. Tapi itulah kenyataan dan senjata ampuh Tuhan untuk mematahkan kedagingan dosa dan keterpurukan. Yaitu kasih yang radikal, kasih anugerah yang radikal, yang memulihkan orang yang dunia anggap tidak layak. Dan seringkali, mungkin bukan dunia yang menganggap tidak layak, tapi seringkali di dalam diri kita, kita sendiri yang paling susah kita ampuni adalah diri sendiri. Dan di dalam diri kita itu ada satu skeptisism yang justru menghalangi gerak Roh Kudus. Kita seringkali mikir, oh ya kalau dia mah bisa lah, kalau saya mah udah gak ada harapan lah, susah lah kalau gue mah. Tapi justru untuk orang seperti itu, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh standar sosial. Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh standar pikiran kita. 1 Korintus bilang, apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah terdengar, itu yang Tuhan sediakan. Basically what the Bible is trying to say is, beyond what you can comprehend, that is your Lord. Dan itu terjadi. Tuhan ini sedang berusaha untuk menarik Zacchaeus yang fall short from the standard of morality of the world. Yang fall short daripada standar susila daripada manusia. Yang bahkan fall short by their own standard that they impose upon themselves. God wants you. God wants all of us. Just like Zacchaeus, we all are in desperate need of Christ. Kita ini, jadi seperti Zacchaeus, kita ini sedang berada, kita nih harusnya kita nih desperate bahasa Indonesianya nggak ada bahasa Indonesia yang tepat ya. We are desperate, in desperate need of Christ. Kita butuh Kristus. Should I wait? Roma 3 ayat 23 bilang, for we all have fall short of the glory of God. Kita nih terbatas. The best of us, sebisa-bisanya kita, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita nggak akan pernah bisa berusaha. Dan sebaik-baiknya dunia tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan di dalam hati kita. Saya mau tanya kepada Anda, udah capek belum? Mencoba. Udah puas? Berusaha menyelesaikan permasalahan Anda sendiri? Udah cukup berusaha mengkoleksi semua yang ada di dunia yang Anda pikir akan membuat Anda happy? Udah cukup cari uangnya? Udah bisa beli mobil, beli rumah, bisa sekolah? Apa itu yang bisa memuaskan hatimu dan jiwamu? Sebanyak yang kita bisa. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memperoleh dunia tapi kehilangan jiwamu? Karena hanya Yesuslah sahabat jiwa kita. Ya. Nah, just like Zacchaeus, kita ini we are going to have to make a stand before the Lord. Next slide. Jadi seperti Zacchaeus, kita ini diharapkan untuk kita ini harus berdiri untuk mengambil pilihan bagi Kristus dan berdiri bersama Kristus. Ingat tadi yang awal saya katakan, the people who know God shall what? Stand strong and take action. Jadi because of our encounter with God, we have a position, we make a stand. Zacchaeus itu waktu itu, dia berdiri di hadapan semua orang yang dia nggak menerima Yesus saja dia udah dibenci. Ini sekarang dia bikin lebih dibenci lagi karena Tuhan Yesus yang sebenarnya orang lain tuh mau host dia, instead of ke rumah orang lain yang menurut standar sosial situ lebih layak, malah pergi ke
Sakeus. Tapi dia katakan, no. I'm gonna make a stand. Tuhan, no matter what, aku akan berdiri buat Engkau. Jadi you're gonna have to make a stand. Our encounter with God will force us to take a stand. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan ini akan memaksa kita untuk menyatakan keyakinan kita. Kita nggak bisa diam. Kita nggak bisa pasif. Dan Sakeus yang harusnya takut, tapi karena dia mengalami kasih anugerah yang luar biasa, dia menjadi orang yang meskipun dia pendek, tapi jadi orang yang paling tinggi di ruangan itu. Jadi orang yang paling berani di ruangan itu. Menjadi orang yang paling bold di ruangan itu. He took that stand. Nah, Bapak Ibu, yang sebagai penutup terakhir, just like Zacchaeus and many others, next slide, we can receive our peace in Him. Seperti Zacchaeus dan banyak lagi yang ada di dalam Alkitab, kita ini bisa menerima damai sejahtera hanya di dalam Kristus, melalui Kristus. Jadi gini, kalau Anda perhatikan waktu Zacchaeus itu dituduh oleh banyak orang, ini satu wisdom simple yang kita bisa belajar ya. Berapa baik daripada Anda yang pernah difitnah orang lain? Oh jarang ya. Ayo maju ke depan, saya doakan supaya Anda ngalamin kuasa yang ekstra. Karena difitnah itu membuat Anda, iman Anda bangkit. Jadi belum pernah pada difitnah ya? Belum pernah ya? Kok malu-malu sih? Coba angkat tangan siapa yang pernah difitnah? Nah, gitu. Iya kan? Ini pelajari hikmat daripada Zacchaeus. Zacchaeus waktu difitnah, dia tidak berdiri terus dia bilang, lu semua nih ya yang ngerasa gue. Enggak. Anda lihat dia ngomongnya ke siapa? Coba baca. Dia responnya ke siapa? Jadi dia nggak reaktif, tapi dia respon. Ngerti bedanya reaksi sama respon? Reaksi itu split second kayak orang ketusuk jarum, atau kena kompor panas, itu nggak pakai dipikir. Kalau respon itu dia benar-benar terukur, terpikir benar-benar. Dia respon bukan ke orang yang memfitnah atau menuduh dia responnya ke Tuhan. Lihat nggak? Dia bilang gini, look Lord, itu kata serius tuh, itu emphasis. Dia nggak bilang Lord, enggak, dia bilang look Lord. It's like Tuhan lagi ngapain terus dia begini, Tuhan, gitu. Jadi look Lord, I want you to get what I'm trying to say. Look Lord, dia bilang here and now, sekarang dan di tempat ini nih. Jadi nggak pakai lama, nggak nunggu besok. Here and now, I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Nah, Anda tahu nggak, apa yang Zacchaeus lakukan ini sebenarnya overkill, kelewatan, kebanyakan. Kenapa? Karena jangan lupa, Zacchaeus ini waktu ini ditulis, Yesus belum mati di kayu salib, betul kan? Berarti belum ada korban penebus dosa, betul kan? Berarti mereka kembalinya kemana? Mereka kembalinya ke hukum Musa, ke law, to the law. Dan menurut hukum Musa, kalau orang mencuri, dan waktu dia mencuri terus akhirnya dia nggak enak, dia nggak bisa tidur, dia akhirnya merasa bersalah, akhirnya gue nggak tahan nih, gue nggak bisa tidur, gue ngaku deh, gue ngambil dombanya Pastor Ron. Nah itu menurut hukum Musa, kalau kamu mau dihapuskan dosanya dan dibenarkan lagi, kamu harus ganti rugi, kembalikan, dan harus tambah 20%, jadi 1/5. Itu udah cukup, ini menurut hukum Musa. Ingat, Yesus belum mati di kayu salib, iya kan? Jadi kan kembali ke hukum Musa dong, betul kan? Dan ini berarti meskipun dia orang yang tidak diterima, dianggap bejat bermoral, dia tahu nih, dia kembali ke situ. Nah, terus kalau Anda saya ngambil dombanya Pastor Ronald, kemudian waktu saya ngambil, saya tenteng, saya jalan di sana, kepergok. Itu harus dikembalikan dan harus ganti rugi 2 kali lipat. Jadi yang dombanya yang saya bawa harus dikembalikan dan ganti rugi 2 kali lipat. Nah itu dosanya di-absolve, dihapus. Ya kan? Nah tapi kalau terus saya ambil, terus saya langsung pulang ke rumah, saya bikin RW gitu ya kan udah gak bisa dibalikin dong, betul kan? Hilang, akhirnya ketangkep. Baru itu harus dikembalikan 4 kali lipat. Jadi artinya apa yang diambil, the damage has been done and cannot be reversed.
itu baru ganti 4 kali lipat. Iya kan? Dan sebenarnya duitnya masih ada di Lazarus. Dan Sakeus kok Lazarus. Sakeus, dia masih bisa balikin. Tapi sebenarnya dengan dia mengatakan 4 kali lipat itu dia kembali ke standar hukum tertinggi. Itulah bentuk pertobatan dia. Dan itu bentuk pengakuan dia. Dia katakan, Lord, I have messed up and I have ruined people's life. And I am repentant. Makanya Tuhan bilang, ini orang bertobat benar. Dan hari ini keselamatan masuk ke rumahnya. Karena dia juga adalah anak daripada Abraham. Jadi, Anda tahu, yang dilakukan oleh Sakeus itu dalam bahasa Inggris disebut restitusi. Ganti rugi. Kata restitution itu bahasa dasarnya, kata dasarnya dalam bahasa Yunani, itu artinya shalom. Tahu nggak shalom itu kata dasar dari kata apa? Dari kata shalom. Artinya apa? Peace. Nah ini gimana sih orang Kristen sering salom masa nggak tahu? Tiap kita ketemu salom. Gitu ya. Dan Yesus, guess what? Zacchaeus is trying to have his peace back. Because he has been living without peace. The guilt has ridden him. Dia meskipun kaya, punya influence, punya apa, tapi itu tidak menyukakan dia, tidak ada damai dalam hidup dia. Dan pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia berhadapan dengan orang yang tepat dan melakukan hal yang tepat. Dia berusaha ganti rugi, restitusi, shalom. Because he wants to get his shalom back. And he is doing it to the right person because Jesus in the Bible is El Shalom, the Prince of Peace. Jadi kamu tidak bisa mendapatkan damai sejahteramu kembali kalau kamu cari di tempat yang salah atau berhubungan dengan orang yang salah. Hanya Yesus yang bisa memberikan kamu kembali damai sejahtera itu. Because only Him is the El Shalom. Shar Shalom, Prince of Peace. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya baca ini, saya bingung mau mulai dari mana khotbahnya, karena begitu luas. Tapi saya berdoa biar kiranya apa yang jadi doa dan kerinduan kami dari tim penggembalaan, supaya setiap daripada Anda hari ini benar-benar bukan hanya tahu Tuhan, knowledge about God, but that you encounter Him. Anda mengalami Yesus dengan satu kenyataan yang luar biasa, seperti yang terjadi di dalam halaman Alkitab. Dan ketahuilah bahwa ini ayat yang terakhir Lukas 19 ayat 10 tadi yang kita baca, bahwa Tuhan kita sampai hari ini masih mencari untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. For the Son of Man came to seek and save the lost. This is the essence of the gospel. And this is the center of God's heart. Inilah intisari daripada hati Tuhan. Kiranya setiap daripada kita hari ini boleh respon terhadap firman Tuhan. Dan boleh sadar bahwa seperti Sakeus, hanya Yesus yang bisa mengobati dan menjadi jalan keluar, menjadi jawaban dari semua kegalauan daripada hati kita, daripada semua kekurangan. Dan dialah Tuhan yang menunggu kita, dia Tuhan yang ingin bersama-sama dengan kita, dan dia Tuhan yang mencari. Dia tidak pasif, tapi dia mencari untuk menyelamatkan dan memulihkan orang-orang seperti Sakeus. Orang-orang yang yang fall short of the glory of God seperti Anda dan saya. Ada amin semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan hari ini kami berdoa biar kiranya setiap hati boleh terpanggil pulang ke dalam hadirat-Mu. Hari ini Tuhan, doa kami adalah biar setiap orang yang mendengar firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini, maupun setiap daripada mereka yang mendengarkan melalui media elektronik kami, boleh meresponi panggilan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus memanggil Sakeus pada saat itu, Dia masih tetap memanggil kami semua yang ada di sini. Mari, turunlah segera, karena aku mau menetap di rumah-Mu. Tuhan, hamba berdoa biar perjumpaan pribadi, personal encounter with Christ, itu boleh menjadi permulaan yang baik di tahun ini buat semua daripada kami, yang membuat kami menjadi umat yang perkasa, membuat kami menjadi umat yang berdiri teguh dan bertindak. Ini doa kami, that the people who know God, who encounter God, will stand strong
and take action. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.